Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga tanggal 6 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, RHK hari ini mengangkat sebuah tema, kuasai diri hadapi tantangan pelayanan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 13-15. Demikian firman Tuhan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang terjun di dalam pelayanan pasti mengetahui bahwa tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Ungkapan ini hendak menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya pelayanan firman itu tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang harus menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu ada kalanya bersumber dari diri sendiri. Misalnya karena kelalaian, sehingga tidak menghayati dengan sungguh-sungguh pelayanan itu. Ataupun dari dalam keluarga seperti perselisihan suami istri, orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Atau juga dari dalam jemaat sendiri, yang mana mereka cuma suka mendengar pengkhotbah tertentu dan tidak mau pengkhotbah atau pemberita Injil yang lain. Ada juga dari masyarakat sekitar pelayanan karena perbedaan agama dan suku dan lain-lain sebagainya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam pembacaan firman hari ini menjelaskan tentang adanya tantangan pelayanan yang berasal dari luar jemaat. Oleh orang-orang tertentu, Paulus dianggap seperti orang yang tidak waras atau tidak menguasai diri dalam menyampaikan Injil. Tentu saja Paulus tidak menanggapi mereka, sebab baginya apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan Allah. Bahkan Paulus meyakini bahwa pelayanannya dilakukan karena kasih Yesus Kristus yang menguasai dia dan rekan-rekannya. Semua yang dilakukan adalah untuk menghormati Allah. Jadi bukan hanya takut akan Allah yang memotivasi pelayanannya, tetapi kasih Tuhan Yesus Kristus yang menguasai kerja pelayanan mereka. Dan mereka tahu, karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang besar itu, di mana Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kepentingan keselamatan manusia. Itulah yang menggerakkan pelayanan mereka. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah egois untuk mempertahankan kemuliaan sorgawi yang dimilikinya. Kalau kita melihat dalam Filipi 2 ayat 6, itu akan menjadi lebih jelas lagi, saudara-saudara. Sebaliknya, Dia rela mati untuk semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi tantangan pelayanan dapat saja melemahkan iman kita. Kita harus menguasai diri dengan berpegang pada kasih Yesus Kristus yang rela berkorban untuk mengalahkan semua tantangan. Dan bukan sebaliknya, tantangan yang mengalahkan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yakin bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu telah mati untuk kita, maka kita juga harus mematikan kehidupan lama kita yang suka menyenangkan diri sendiri dan membaharui diri kita agar kita hidup menyenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, anugerahkanlah kami penghayatan kasih Yesus Kristus sebagai motivasi hidup dan pelayanan, agar kami mampu menghadapi tantangan dunia yang sedang dan akan dihadapi.
Jangan biarkan kami dikuasai oleh hal-hal yang merintangi hidup bersamamu ya Tuhan. Tapi biarlah kami menguasai pergumulan hidup ini bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.